Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua, barangkali di sini belum kenal saya, kayaknya kemungkinan besar ini nggak pernah lihat saya di Alisha, jadi izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya itu Kila dari Penambil. Nah, kebetulan di sini saya diberi kesempatan nih ya untuk untuk sharing-sharing ke teman-teman semua, ke saudara-saudara semua yang pastinya lebih berilmu daripada saya gitu ya. Nah, saya ini dari jurusan Asal dan Psikoterapi. Nah, jadi mungkin untuk tema kultum ini agak ditarik sebentar gitu ya. Jadi ke arah psikoterapi, ke arah psyche atau ke arah jiwa. Nah, kata-kata semua, misalnya nih, puasa dapat pahala, itu kayak udah pasti lah ya. Terus kalau misalnya puasa dengan kesehatan fisik, itu udah sering dengar lah ya. Nah, kalau misalnya apa sih hubungan puasa dengan kesehatan psikis kita, kesehatan jiwa kita? Nah, untuk membahas itu, aku mengambil salah satu hadis qudsi, izin baca Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla, ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Saya udah jelasin banget lah ya dengan hadis qudsi tersebut. Tapi apa sih hubungan hadis qudsi tersebut dengan puasa dan manfaatnya kepada psikis kita? Karena aku mau nanya nih kata-kata. Misalnya aku nyebutin bulan Ramadan. Nah, zone apa sih yang timbul? Perasaan apa sih yang timbul? Coba tanya, apa yang timbul ketika aku nyebutin bulan Ramadan gitu? Panik. Wah, panik. Agak aneh ini mah. Puasa. Kira apa lagi? Bulan Ramadan. Bahagia. Bulan yang penuh. Yang ini mah agak aneh, nggak usah dengerin. Biasanya Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Itu kan yang langsung timbul kan ya kalau misalnya bulan Ramadan apa sih itu? Nah, itu tuh dijelaskan kan. Ada teori psikologi disebut dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, hukum law of attraction itu ada nih, dijelaskan bahwasanya positive thoughts bring the positive impact to our lives, while negative thoughts bring a negative outcome. Artinya bahwasanya pikiran yang positif itu akan melahirkan hasil yang positif dan pikiran yang negatif tentu akan menghasilkan hasil yang negatif. Nah, begitu. Jadi mungkin kalau misalkan yang tadi pikirannya cuma takjil, jadi isi Ramadannya adalah takjil gitu ya. Mungkin kalau misalkan isinya bulan penuh ampunan, berarti insya Allah dapat ampunan. Nah, selanjutnya nih, aku mau jelasin sedikit tentang law of attraction. Ada beberapa prinsip, tapi aku izin baca. Yang pertama itu ada visualisasi dan afirmasi. Misalnya nih, kita mikir kan, oh di bulan Ramadan ini aku mau ibadah aku lebih bertambah. Ya nggak sih, pasti punya kayak gitu nggak? Nah, kan punya ini mah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah, waktu pasti kita punya nih, bos. Jadi aku kalau misalkan bulan puasa harus banyak ibadah. Divisualisasikan dengan apa? Misalnya kita taruh sejadah kita, mukena kita, Quran kita sedekat mungkin dengan tempat tidur kita, biar pas bangun itu, ya Allah, ibadah, gitu kan? Nah, gitu loh, jadi langsung gitu karena ada visualisasinya. Jadi psikis kita juga langsung masuk gitu kan ke si sholat tersebut. Yang selanjutnya adalah afirmasi. Gitu sih? Iya benar, afirmasi. Nah, afirmasi itu gimana? Misalnya ini teman tete-tete semua sahur, tapi agak sedikit sakit atau kayak batuk lah ya atau apa sih gitu, terus ada tete sahur kayak ih kuat gaya. Nah, sebutin afirmasi kayak saya kuat, sakit luma, batuk luma apalah gitu ya. Pokoknya saya kuat, saya bisa. Afirmasi positif itu akan membawakan energi juga ke kita, jadi kita bakal kuat. Tapi harus disebutin gitu afirmasinya gitu, tapi yang nggak usah kasih tahu, cukup diri sendiri kayak mendengar aku bisa. Selanjutnya itu ada keyakinan yang mendalam. Kalau misalkan kita berdoa juga kan dalam sosok dia harus yakin gitu kan ya. Kalau misalkan Allah itu bakal ngasih. Nah, sama ada hukum law of attraction juga menjelasin kalau misalnya kita mau sesuatu itu harus percaya, benar-benar percaya gitu. Misalkan Allah bakal ngampunin saya nih di
bulan Ramadan ini. Tapi doanya sebenarnya itu untuk saya mah mending sok ngegibah dulu tiap hari, puasa juga ngegibah gitu. Ya Allah gimana ya, kayaknya Allah bakal ngampuni deh. Yang kayak gitu hilangin, karena itu tuh bakal menghambat positivity yang datang ke kita. Terus juga Allah kayak misalnya, orang mau ngampuni gitu kan, tapi pikirannya gak bakal diampuni, gak jadi gitu kan bahasanya gitu. Nah selanjutnya itu ada fokus pada hal yang positif. Teman-teman misalkan nih dari sahur sampai zuhur lah, sahur tuh udah sambil udah sahur tuh udah tada besar kayak gitu, langsung buka, pokoknya amal kebaikan semua sampai siang. Tapi tiba-tiba pas siang itu dosen bilang, oh saya mau ini mau offline sekarang ke kampus 2, langsung tuh ya Allah jadi dosen cantiknya ada gitu kan, kayak gitu kan langsung dua ya, pasti otomatis lah gitu kan. Nah yang bikin ini dalam law of attraction itu menghalangi hal positif itu datang. Antara dua sih sebenarnya, hal positif itu beneran gak datang, atau hal positif itu datang tapi kita nggak sadar karena udah ngedumel gitu, kayak ya jadi kayak gua misalnya walaupun aku udah langsung ada gitu, tapi kita nggak sadar kan, biasanya kita harus nungguin angkot, tapi waktu itu udah Allah mudahkan dengan angkot datang cepat, tapi kita ngedumel kayak dosen gitu, jadi nggak kerasa si gurunya itu nggak kerasa gitu. Selanjutnya ada, ini terakhir sih, ada gratitude. Apa itu gratitude? Gratitude bersyukur, ya benar. Ini juga kan diajarin dalam Islam. Nah di dalam hukum law of attraction juga dijelasin nih, kalau misalnya habis kita kedapatan satu hal positif, langsung bersyukur. Kayak misalnya nih ada bagi-bagi tajil gratis, pas dapat langsung kayak, oh makasih deh, besok boleh lagi gitu. Jangan tapi hal-hal lainnya ya, banyak yang kalau misalkan hal-hal kecil perlu kita syukuri kayak gitu. Nah mungkin sekian kalau misalkan dari teori law of attraction. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kan teori law of attraction ini dibuat oleh orang yang non muslim, tapi dalam implikasinya gitu itu tuh banyak yang sama dengan teori-teori yang diajarkan dalam Islam. Sedangkan kalau law of attraction ini udah dibuktikan, udah banyak percobaan ilmiahnya dan ternyata benar, jadi kita nggak perlu meragukan apa yang diajarkan dalam Islam gitu. Nah semoga setelah ini kita semua bisa menerapkan seenggaknya prinsip-prinsip law of attraction yang barusan, seenggaknya sepanjang Ramadan ini atau baiknya lagi sepanjang kehidupan kita, khususnya untuk Ramadan ini, agar Ramadan itu bukan cuma dapat pahala, bukan cuma dapat benefit di fisik kita aja, tapi juga bakal menambah kebaikan pada jiwa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.